Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Jannah. Dalam video kali ini, saya mencoba menerapkan model pembelajaran PJBL pada materi pemanasan global kelas 10. Pernahkah Bapak Ibu guru menemukan situasi kelas seperti ini? Siswa mengantuk dan tidak bersemangat. Siswa pasif dan tidak fokus. Setelah melakukan refleksi, akar penyebab masalahnya adalah yang pertama. Selama ini guru hanya transfer ilmu, lebih menekankan pada kognitif saja, sedangkan aspek sikap dan keterampilan kurang mendapat porsi yang seimbang. Yang kedua, pembelajaran masih bersifat teacher center. Yang ketiga, model pembelajaran tidak bervariasi. Untuk itu, solusi yang saya coba untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Kenapa harus PJBL? Yang pertama, melatih keterampilan berpikir kritis siswa dan bersifat kontekstual. Nah, ini sesuai dengan komponen keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, memunculkan keterampilan proses sains, mulai dari mengamati, mengajukan hipotesis, pengumpulan dan pengolahan data, menyimpulkan sampai pada mengkomunikasikan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, dari studi literasi, dari berbagai jurnal yang telah saya lakukan bahwa PJBL itu dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Lalu apa saja sintak dari PJBL? Yang pertama, membuat pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan produk. Yang keempat, memonitor perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Lalu seperti apa sih penerapan model pembelajaran berbasis proyek di kelas? So, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pembelajaran hari ini untuk mendapatkan kemudahan, kemudian kelancaran dan keberkahan dari apa yang kita pelajari, kita sama-sama berdoa. Hari ini tidak masuk pada musim kemarau, kita merasa panas pada malam hari. Kenapa kira-kira? Oke, terjadinya kenaikan. Lihat gambar itu kira-kira di pikiran kalian apa? Menurut saya peristiwa tersebut kita akan tahu seperti itu gambar banjir. Nah, banjir ini biasanya terjadi karena bencana alam atau akibat faktor manusia. Tapi kebanyakan akibatnya karena faktor manusia. Karena itu akibat dari banjir tersebut itu karena ulah atau rendahnya kesadaran manusia dalam menanggulangi sampah. Nah, seperti yang kita tahu, Terus, tangan dulu. Menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak dari pemanasan global. Yang kedua, kita akan menganalisis apa saja dampak dari pemanasan global itu. Kemudian yang ketiga, kita akan merumuskan solusi untuk menanggulangi pemanasan global. Membagikan LKPD, di sana ada gambar, dua buah gambar bencana yang disebabkan oleh pemanasan global. Nah, nanti dari dua gambar itu kalian diminta membuat pertanyaan. Pertanyaannya itu nanti sebagai acuan kalian untuk membuat proyeknya itu. Karena proyek yang akan kalian buat itu adalah menjawab pertanyaan kalian itu. Dan disiram sehingga mengakibatkan Iya, jadi tempat tambahan berarti. tambahan yang mengakibatkan yang baik, yang pertama kita disajikan dua gambar. Gambar pertama yaitu gambar banjir, yang kedua itu gambar kekeringan atau hasil penebangan hutan secara liar. Kita menganalisis kedua gambar tersebut, kita timbul pertanyaan di pikiran kita. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan sehingga peristiwa tersebut terjadi? Yang kedua,
bagaimana solusi untuk mengatasi peristiwa tersebut? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa tersebut? Dan yang terakhir, apakah dampak dari kedua peristiwa tersebut? Nah, judul produk pada kelompok kami yaitu penyebab terjadinya global warming. Oke, di bagian belakang ini itu kayak semacam dia penyumbang apa namanya faktor-faktor untuk meningkatkan global warming itu yang paling besar. Ini contohnya kayak faktorial polutan. Di sini faktorial, meskipun pabrik itu juga mengeluarkan asap, dia juga mengeluarkan limbah-limbahnya ke ini ke saluran air sehingga airnya itu terkena polusi. Jadi water polutannya itu juga banyak. Ini trash, ini sampahnya itu tidak pernah diolah, tidak pernah di-recycle atau di apa-apain, dia numpuk doang. Jadi itu yang menyebabkan polusi udara juga. Tahu lah kalian sering pasti membakar sampah atau apa. Hanya saran kalau sampah organik itu ditanam aja di dalam tanah biar jadi kompos. Terus untuk sampah yang anorganiknya bisa dikumpulkan terus di 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce kita meredam, reuse kita menggunakan kembali. Jadi kalau sampah plastik itu bukan sampah sih. Kalau kalian belanja ke Alfamart atau toko-toko yang lain, kalian bisa gunakan tas plastiknya itu secara berulang-ulang. Itu udah masalah kok. Terus recycle, kalian recycle itu kalian putar ulang kembali dia untuk diolah kembali. Terus di sini stokkan polutan, polusi udara juga. Penyumbang polusi udara terbesar itu juga adalah kendaraan. Sarannya untuk menggunakan kendaraan umum kalau bepergian jauh. Dan untuk bepergian dekat kalian bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki. Dan ini plant a tree, kita penanaman kembali. Saya ingin bertanya, kita kan sudah tahu bagaimana pemanasan global itu sangat berbahaya untuk bumi. Apakah pemanasan global itu dapat dihentikan? Tidak bisa, tapi kita memperlambat bisa. Sangat bisa kalau kita memperlambat. Jadi kan banyak solusinya. Kita melakukan penghijauan, reboisasi. Jadi assalamualaikum. Sudah dijelaskan beberapa kelompok, hampir semua kelompok ada beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan pemanasan global. Seperti tadi ada yang menebang pohon, kemudian dari asap-asap pabrik, kemudian ada dari kendaraan bermotor, kemudian dari peternakan juga bisa ya, karena peternakan hewan itu juga menyumbang gas-gas rumah kaca. Semua penyampaian tadi ada yang mau menyimpulkan dari penyampaian teman-teman? Jadi seperti yang kita ketahui, global warming itu tidak bisa dicegah atau dihilangkan. Tapi untuk memperlambatnya bisa seperti yang kita bisa lakukan dari hal-hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya, terus melakukan 3R, reuse, reduce, dan recycle, menanam pohon kembali, dan kembali kesadaran diri dari masing-masing setiap orang.